Selamat malam, saudara dan saudari terkasih, sahabat-sahabat konsep yang ada di Zoom maupun yang ada di media sosial pada malam hari ini. Baik, puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh kembali lagi di dalam diskusi live bersama dengan konsep pada saat ini. Dan pada malam hari ini, kita akan memasuki sebuah topik yang sangat menarik dari buku Injil Yohanes yang berjudul Roh Kudus di dalam Injil Yohanes yang akan dibawakan oleh pendeta muda Jeremy Huta-Julu pada malam hari ini. Baik, saya undang pendeta muda Matias untuk menyampaikan doa buka buat acara ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang ada di sorga, kembali lagi kami mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan saja Tuhan boleh pertemukan kami kembali untuk belajar akan kebenaran Tuhan. Bapa di sorga, pada malam ini kami berdoa secara khusus untuk pendeta muda Jeremy Huta-Julu yang akan menyampaikan materi pada malam ini, dan juga kami semua yang mengikuti, baik sahabat-sahabat konsep yang menonton lewat Facebook maupun YouTube. Tuhan akan berkati dan Tuhan karuniakan Roh Kudus agar kami boleh memahami kebenaran ini, dan Roh yang sama akan menolong kami menghidupkannya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa pengharapan kami, ampuni kami orang berdosa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk pelajaran pada kali ini akan dibawakan oleh pendeta Jeremy Huta-Julu. Dan saudara dan saudari, sahabat-sahabatku yang ada di konsep pada saat ini, yang ada di Zoom maupun di Facebook, boleh juga nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi sambil menyimak, sambil memperhatikan, juga dipikirkan. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh disampaikan oleh pertanyaan dengan 2 atau 3 kalimat, dengan pasti diawali dengan kata tanya. Baik, waktu dan tempat saya berikan kepada pendeta muda Jeremy Huta-Julu untuk menyampaikan topik pembahasan kita pada saat ini. Silakan. Selamat malam untuk kita semua. Apa suara saya terdengar, Pak Pendeta? Ya, terjadi. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam juga untuk sahabat-sahabat konsep sekalian. Malam hari ini kita akan membahas satu pembahasan berjudul Roh Kudus dalam Injil Yohanes. Kita tahu bahwa ini sudah memasuki pekan yang kedua dalam pembahasan Injil Yohanes. Sebuah pembahasan yang menarik, minggu lalu dibahas tentang Yesus sebagai firman. Dan malam hari ini kita mau lihat seperti apakah Injil Yohanes ini menampilkan kepada kita semua tentang Roh Kudus. Oleh sebab itu saya izin untuk share screen. Oke. Apa sudah terlihat, Pendeta? Ya, terlihat dengan baik. Terima kasih. Roh Kudus di dalam Injil Yohanes. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana kita akan membahas ini. Kita akan melihat bersama-sama dari kemunculan kata atau frasa dari Roh Kudus itu sendiri di setiap ayat yang ada di buku Yohanes. Kemudian kita akan lihat sebutan atau nama apa sih sebenarnya yang dipakai untuk menyatakan Roh Kudus, khusus di Injil Yohanes saja. Dan peran Roh Kudus yang terdapat dalam Injil Yohanes. Setelah itu pesan apa yang ingin disampaikan oleh Injil Yohanes. Jadi kita membatasi hanya di Injil Yohanes saja, namun bisa juga kita kaitkan bila mana ada yang berkaitan dengan Injil-Injil yang lain. Kita lihat yang pertama dari kemunculannya. Ini ada judulnya adalah Roh Kudus mengurapi Yesus. Peristiwa ini terjadi ketika Yohanes menunjuk kepada Yesus Kristus. Ayat yang menyatakan ini di Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai 33. Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya." Kita tahu ini langsung merujuk kepada peristiwa Yesus dibaptis.
Ketika Yesus dibaptis, ada Roh Kudus turun ke atasnya, memberitahu kepada kita bahwa Yesus menerima pengurapan Roh Kudus untuk memulai masa pelayanannya. Dan aku pun tidak mengenalnya, kata Yohanes. Tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi Tuhan memberitahu kepada Yohanes bahwa akan ada datang seorang yang baginya engkau bertugas membuka jalan. Dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Oke, kita lihat sama-sama. Ini sebagai kemunculan yang pertama. Ayat ini memberitahu pada kita, sebutannya adalah roh ya. Sebutannya roh, ada Roh Kudus juga, dan kemudian perannya, kita lihat peran Roh Kudus di sini digunakan oleh Yesus untuk membaptis dan juga mengurapi Yesus untuk masa pelayanannya. Di sini katakan Yohanes membaptis dengan air, Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Untuk memulai pelayanannya, Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus ini menjadi hal yang penting dalam memulai pelayanan dari Yesus Kristus. Berikutnya kita akan lihat, Roh Kudus membuat manusia lahir kembali secara rohani. Nah, kita sudah dapat gambarannya ini. Ada di dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ayatnya berkata di pasal 3 ayat 5-8, jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, ini kita melihat angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Di peristiwa ini, kita melihat bahwa Roh Kudus menjadi faktor penting untuk adanya kelahiran kembali, supaya bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ini adalah kemunculan yang kedua. Semakin berikutnya menambah lagi informasi yang Injil Yohanes berikan tentang Roh Kudus. Sebutan yang dipakai adalah roh. Kemudian perannya adalah syarat untuk masuk dalam kerajaan Allah. Karena kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Cirinya kita lihat, dia bekerja seperti angin. Tidak ada yang tahu kemana atau dari mana, tapi kita bisa merasakan ada bunyinya atau ketika menyentuh dengan bagian tubuh kita. Pesannya adalah baptisan air adalah tanda pertobatan. Itu Matius 3:11, dan tanda ini dapat dilihat secara praktik, secara eksternal, di luar dari secara kedagingan kita. Dan tapi baptisan Roh Kudus adalah tanda dilahirkan kembali dalam hal rohani. Ketika ini terjadi, seorang akan percaya kepada Yesus seperti ayat yang terkenal, Yohanes 3 ayat 16, dan dia diselamatkan, dia akan hidup dalam terang Tuhan dan melakukan hal yang benar. Jadi orang itu akan dilahirkan kembali secara rohani dan hidup melakukan hal yang benar. Berikutnya adalah Roh Kudus memperlengkapi pemberita firman. Ayatnya terdapat dalam Yohanes 3 ayat 34. Siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Di sini kita dapati bahwa Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kepada siapa? Mereka yang diutus Allah. Untuk apa? Dialah yang menyampaikan firman Allah. Untuk menyampaikan firman Allah. Nah, ini latar belakangnya adalah kita mengingat bahwa ketika Yohanes Pembaptis di penjara, murid-muridnya datang. Di ayat 26 katakan, Rabi, orang yang bersama dengan kau di seberang sungai Yordan, juga tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Kemudian Yohanes menjawab, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Artinya memang itu tugas kita untuk meninggikan Tuhan. Namun kuncinya di sini peran roh adalah
melengkapi pemberita firman yang diutus oleh Tuhan. Ini adalah kemunculan yang ketiga, sebutan yang dipakai adalah rohnya. Perannya adalah Roh Kudus memberi kuasa dalam pelayanan orang yang diutus. Kemudian Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada orang yang diutus dengan tidak terbatas. Jadi ketika kita bertugas sebagai pembawa firman, Lukas 11 menambahkan kepada kita bahwa kita bisa berdoa meminta Roh Kudus daripada Tuhan. Berikutnya kita akan lihat dari yang berjudul Roh Kudus menuntun kepada penyembahan yang benar. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, dia berkata, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini menjadi hal yang penting dalam penyembahan. Ketika ibadah-ibadah biasa disebutkan, kita menyembah Tuhan, beribadah dalam roh dan kebenaran. Peran Roh Kudus di sini dikatakan menuntun manusia untuk menyembah Tuhan yang benar dengan cara yang benar. Manusia di sini siapa? Tidak terbatas hanya kepada orang Israel saja. Karena ketika kisah ini dinyatakan, Tuhan bilang keselamatan ada dari orang Yahudi saja, tapi akan tiba semua orang, penyembah-penyembah benar akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Inilah dia. Kebenaran, apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Artinya menyembah Tuhan dengan Roh Kudus dan berdasarkan firman Tuhan. Ada seorang penulis di sini untuk menambahkan penjelasan tentang roh dan kebenaran. Dia bilang, dalam penyembahan atau sebuah worship harus ditemukan seluruh ajaran-ajaran kebenaran. Baik itu doa, pujian, pelayanan firman Tuhan, hal yang disampaikan harus selaras dengan firman Tuhan. Dan adalah dengan karunia dari Roh Kudus kita dapat mempersembahkannya. Kita sudah tahu kebenaran itu, bagaimana cara melakukan penyembahannya, Roh Kuduslah yang akan menuntun kita. Itu berarti Roh Kudus yang mengarahkan motif kita untuk melakukan kebenaran yang sudah kita ketahui sesuai kehendaknya. Baik, berikutnya kita melihat ketika tadi Roh Kudus menuntun kepada penyembahan yang benar, di sini Roh Kudus memberi kehidupan. Ketika murid-murid mengundurkan diri di Galilea, Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup, sedangkan daging tidak berguna sama sekali. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Apa latar belakang dari kisah ini? Kenapa Yesus berkata rohlah yang pemberi hidup? Karena sebelumnya Yesus telah melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang. Setelah itu Yesus pergi mengasingkan diri, sampai malam masih juga dicari sama orang, dan akhirnya peristiwa menyeberang ke Danau Galilea, dan disitulah Petrus jatuh, dan setelah itu Yesus tiba di Kapernaum. Nah, orang-orang masih mencari Yesus, dan Yesus katakan ketika mereka mendapati Yesus, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda ajaib, melainkan karena kamu telah makan roti sampai kenyang. Artinya, kamu ini cari aku karena kamu sudah kenyang dan berharap akan kenyang lagi. Gitu. Sebab itu ayat 27 katakan, jangan bekerja untuk mencari makanan yang dapat binasa. Mau cari Tuhan apa kira-kira tujuan utamanya? Tapi melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai hidup kekal yang anak manusia itu berikan. Apa itu? Itulah firman Tuhan. Roti hidup. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Yesus sendirilah. Motif kita ketika kita mencari Tuhan hanya untuk mengenal lebih dalam apa yang Tuhan ingin sampaikan. Perkataan ini keras. Banyak orang yang menganggap ini teguran yang keras sehingga itu membuat murid-murid itu meninggalkan, mundur. Oleh sebab itu Yesus katakan, rohlah yang memberi hidup untuk kita semua. Baik. Berikutnya adalah ini kita melihat roh mendorong motif-motif kehidupan yang benar yang berdasarkan firman Tuhan. Dan mengikuti Yesus dengan motif yang benar pesannya. Roh Kudus yang membuat kita bisa hidup dengan motif yang benar dan kesaksian hidup yang benar. Jadi ketika inilah yang dilakukan oleh Roh Kudus
dalam kehidupan kita. Dan ayat ini berikutnya akan memberikan pada kita syarat penerimaan Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Yang dimaksudnya ialah aliran air hidup yang mana? Ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi kita mendapati roh hanya akan diterima oleh orang-orang ketika mereka percaya kepada Yesus. Baik. Tanya adalah, orang yang percaya Yesus akan menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan diberikan ketika Yesus nanti dimuliakan. Baik. Roh Kudus dalam Injil Yohanes, kita melihat sampai sekarang, kita coba rangkumkan sementara. Yang pertama, Yesus diurapi dengan Roh Kudus sebelum mulai pelayanannya. Setelah itu, Yesus membaptis dengan Roh, dan itu akan menuntun kepada perubahan kehidupan secara rohani dan secara praktik, supaya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Roh Kudus sumber kuasa yang tidak terbatas dalam pelayanan Yesus dan murid-muridnya. Roh Kudus menuntun kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus memurnikan motif atau tujuan kehidupan kita, dan kita bisa berdoa meminta Roh Kudus. Saya kepada Kristus sebagai syarat penerimaan Roh Kudus. Jadi inilah yang Injil Yohanes mau sampaikan kurang lebih di awal ini. Dan yang berikutnya kita akan melihat lagi Roh Kudus sang penolong dan penghibur di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 26. Penolong yang lain yang diutus oleh Tuhan, seorang penghibur. Penolong itu dikatakan adalah roh kebenaran. Apa maksudnya roh kebenaran ini? Roh kebenaran ini diperlukan oleh murid-murid karena mereka akan melayani dengan dunia yang tidak mengenal Tuhan. Karena Yesus akan segera pergi ke surga. Oleh sebab itu Yesus utus orang yang akan memandu mereka semua. Yang akan melihat, oh ini kalau orang mengasihi Yesus, mereka akan menuruti perintah-perintah. Dan Roh Kudus ini salah satu yang penting, tugasnya adalah mengajarkan segala sesuatu kepada murid-murid. Setelah itu diingatkan kepada murid-murid apa yang sudah Yesus sampaikan. Itulah tugas yang diberikan, yang dilakukan oleh Roh Kudus bila nanti Yesus sudah naik ke surga. Roh kebenaran yang bersaksi tentang Yesus. Sini ada satu ayat yang kita bisa baca, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tentang Yesus. Ini menjadi ayat yang hangat dibahas sebagai isu untuk kepribadian dari Roh Kudus. Kita coba sama-sama pelajari bersama. Kata penghibur, di situ ada kata penghibur. Yesus menggunakan Roh Kudus itu sebutannya penghibur salah satunya. Itu adalah parakletos. Ketika mau diparsing, dilihat dari secara tata bahasanya, itu menunjukkan sebuah ada kata benda, menunjukkan sesuatu kata benda, dan case-nya adalah nominatif. Artinya dia sebagai hal yang dibahas gitu ya. Numbernya dia adalah orang sesuatu yang singular. Gendernya adalah maskulin. Dari tata bahasa yang sederhana ini menunjukkan kepada kita bahwa parakletos ini adalah oknum. Bukan sebuah pandangan apakah itu hanya zat, apakah itu hanya kuasa saja. Kalau itu hanya kuasa, tidak akan dibuat seperti spesifik ini dia punya tata bahasanya. Ini karena ini menunjukkan kepada ada satu orang, tapi orangnya yang ditunjuk adalah oknum ilahi. Nah, kata keluar, ada masalah juga di Roh Kudus, roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Orang berpikir kalau keluar dari Bapa berarti sebelumnya berada di dalam Bapa. Apakah roh kebenaran itu baru keluar setelah ayat ini disampaikan? Apakah dia berasal dari Bapa? Artinya kekuatannya Bapa, kuasanya Bapa yang keluar itu. Nah, kita bisa melihat keluar di sini bahasa Yunaninya adalah ekporeuomai.
terdiri dari kata ek dan poreuo. Apa maksudnya kata ini? Kata ek adalah out of atau keluar, keluar dari, atau terpisah dari. Jadi ini digabung. Lalu poreuo adalah travel, artinya beranjak, depart, beranjak, go, pergi, sebuah perjalanan ataupun berjalan. Poreuo. Jadi kalau mau dibuat adalah pergi keluar dari sesuatu. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Bagaimana kita bisa memahami maksudnya ini? Ada tuntunan bagi kita semua dari Greek lexicon dari yang membahas tentang kata ek ini. Kata ek sebuah kata depan dari case genitif, yaitu dia akan disandingkan dengan kata genitif di berikutnya. Kata Bapa kan keluar dari Bapa. Kata Bapa itu di dalam bahasa Yunaninya adalah dituliskan dalam bentuk genitif. Nah, kalau itu terjadi, kata depan ini dan kata berikutnya adalah dalam bentuk genitif, itu menunjukkan sebuah peristiwa keluar atau keluar dari sesuatu, sebuah perpisahan dari sesuatu yang merupakan ada di tempat yang sama, yang memiliki ikatan yang sangat kuat. Kalau berada di tempat yang sama, artinya mereka ini oknum yang berbeda, tapi lagi di ruangan yang sama. Jika ekporeumai dilanjutkan dengan kata Bapa yang dibuat dalam bentuk datif atau artinya keterangan tempat, barulah itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa gitu. Tapi ayat ini menunjukkan pada kita bahwa case-nya itu genitif. Sehingga apa maksudnya roh kebenaran itu adalah sama ke Esa Allah yang Esa itu dia pergi melakukan tugasnya. Gitu. Bukan sesuatu yang bersumber dari Bapa, Roh Kudus itu sebelumnya belum ada. Allah yang Esa itu pergi melakukan tugasnya. Baik, Roh Kudus penuntun kepada seluruh kebenaran. Di dalam Yohanes 16 dikatakan penghibur itu akan datang ketika Yesus pergi dan hal yang dia lakukan untuk menginsafkan dunia akan dosa. Karena banyak orang yang tidak percaya pada Yesus. Menyatakan kebenaran karena Yesus benar-benar Tuhan, benar-benar sudah bangkit, benar-benar sudah pergi ke surga. Dan menyatakan penghakiman akan dunia karena penguasa dunia telah menolak Yesus. Jadi dia akan menginsafkan dosa, dia akan membuat orang melihat kebenaran dan menyatakan penghakiman pada mereka yang masih mengeraskan hatinya. Dan salah satunya adalah memimpin kepada seluruh kebenaran. Ini menunjukkan pada kita bahwa sebuah pemahaman yang berkembang, makin lama makin kenal, makin lama makin mengenal Tuhan dan memberitahu hal-hal yang akan datang. Di sini berikutnya ada kapan Roh Kudus akan diberikan. Penggenapan pesan Yohanes tentang Roh Kudus. Ayat Yohanes 20 ayat 20 katakan, sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Ini Yesus ketika Yesus sudah bangkit dari kematian. Murid itu senang ketika mereka melihat Tuhan. Maka Yesus berkata sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengumrusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ketika inilah Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan pesannya adalah Roh Kudus diberikan ketika Yesus mengutus murid-muridnya. Yesus mau mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksi. Karena mereka telah melihat Yesus benar-benar sudah bangkit dari kematian. Dan mereka, Yesus memberikan ini ketika dia sudah bangkit dari kematian. Jadi ketika Yesus, inilah waktu di mana tadi dikatakan Yesus akan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu belum datang dan inilah waktunya ketika Roh Kudus itu diberikan. Dan kembali kepada syarat penerimaan tadi. Terimalah Roh Kudus. Bagaimana caranya? Yang pertama, orang itu harus percaya kepada Yesus seperti ayat yang sebelumnya. Percaya kepada Yesus, apa yang akan terjadi ketika kita percaya pada Yesus? Roh Kudus menyanggupkan kita. Kita lahir kembali dan kita menerima karakter Kristus itu diberikan kepada kita. Diberikan kepada kita yang sekarang menjadi milik kita pribadi.
Dan karakter Kristus itu apa ya? Itu adalah buah-buah roh. Ketika orang menerima Roh Kudus, karakter Kristus akan jadi bagiannya, kebenaran Kristus dipakaikan, dia bersalah namun dia sudah dibenarkan, dan dia bertumbuh dalam buah-buah roh. Maka orang itu tidak akan hidup seperti dunia, tidak hidup dengan prinsip-prinsip duniawi. Jadi orang yang menerima Roh Kudus, dia akan percaya pada Kristus, dan mereka juga akan tergerak melakukan misi Kristus sebagai saksi-saksi Kristus. Ketika misi ini dijalankan, Roh Kudus yang sama akan memberikan kuasa kepada mereka yang diutus. Nah, kita akan lihat penggenapan penerimaan Roh Kudus. Secara pribadi, Yesus mengaruniakan roh itu kepada murid-murid. Ketika Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Namun, secara berkelompok, Yesus mengaruniakan Roh Kudus puncaknya pada kecurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Dalam Kisah pasal yang kedua. Kita akan melihat bagaimana Injil Yohanes ini, pesan-pesan tentang Roh Kudus ini, yang 1-6 digenapi di dalam kisah gereja mula-mula. Yang pertama, Yesus diurapi Roh Kudus saat memulai pelayanan, murid-murid pun diurapi Roh Kudus ketika mereka di hari raya Pentakosta itu. Roh Kudus membuat pertobatan batin dan praktik. Murid Petrus dan murid-murid lain pun terjadi pertobatan dalam diri mereka. Roh Kudus sebagai sumber kuasa, dikatakan nanti kalau Roh Kudus datang itu akan menjadi sumber kuasa. Sumber kuasa yang tidak terbatas. Berdoa minta Roh Kudus, katakan. Mereka menunggu di Yerusalem 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Berdoa sehati, menghilangkan perbedaan, mereka meminta kuasa Roh Kudus. Penyembahan sejati dicatat di dalam praktik kehidupan umat-umat di gereja mula-mula. Bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Berkumpul sama-sama pecahkan roti. Sama-sama berdoa. Sama-sama memuji Tuhan. Sebuah paket penyembahan kepada Tuhan yang menyeluruh ketika Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Memurnikan motif. Yaitu saling mengakui kesalahan, meminta maaf, dan ketika ayat ini disebutkan, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Artinya mereka sudah tahu untuk memurnikan hati mereka masing-masing. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Baik, sebagai kesimpulan, Roh Kudus mengurapi Yesus untuk mulai pelayanan. Murid-murid pun diurapi oleh Roh. Kemudian syarat penerimaan Roh Kudus, percaya pada Yesus. Kebenaran Yesus diberikan, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Tidak dengan cara-cara dunia. Roh Kudus sumber kuasa yang tidak terbatas ketika kita diutus mau melayani. Dan kita bisa berdoa memohon kuasa Roh Kudus. Setelah itu Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan penyembahan yang benar kepada Tuhan yang benar. Roh Kudus akan memurnikan motif dan tujuan kehidupan kita. Dan yang terakhir, ketika kebangkitan kerohanian secara pribadi terjadi, itu akan berkembang menuntun kepada kebangkitan kerohanian secara berkelompok. Demikianlah pembahasan yang boleh saya sampaikan. Tentunya ada masukan, ada tambahan atau pertanyaan dari sahabat-sahabat semua, pendeta-pendeta dari Serpardosi kami persilakan. Baik, terima kasih Pendeta Muda Jeremy yang sudah menyampaikan materi kita pada saat ini. Dan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat, saudara dan saudari yang masih tetap bergabung bersama-sama dengan kami dalam diskusi online pada saat ini dengan judul Roh Kudus dalam Injil Yohanes. Ya. Roh Kudus di dalam Injil Yohanes. Baik, ini langsung ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, Pendeta, dan juga teman-teman Serpardosi yang sudah masuk pada saat ini. Ada satu pertanyaan demikian, Allah itu roh, tetapi apakah merujuk kepada Roh Kudus itu sendiri? Jadi ada ungkapan bahwa Allah itu roh. Nah, apakah itu merujuk kepada bahwa itu sebenarnya itulah Roh Kudus itu?
yang dimaksud. Ya, apakah demikian? Saya mungkin minta mulai dari Pendeta Muda Jeremy dulu untuk menanggapi ini. Nanti teman-teman boleh mempersiapkan jawabannya. Baik, terima kasih Pendeta Silakan. atas kesempatan dan pertanyaannya. Ketika ayat ini disampaikan, waktu itu Yesus sedang berbicara kepada perempuan di Samaria, dan ada permasalahan di mana di ayat 21 dikatakan, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Karena mereka ini orang Samaria, mereka merasa tidak pernah orang beranggapan mereka seperti tidak menyembah Tuhan karena tidak datang ke Yerusalem. Tapi Yesus nyatakan Allah itu roh. Oleh sebab itu, akan ada satu masa di mana mereka akan menyembah Tuhan bukan di gunung atau bukan di Yerusalem saja, tapi dengan model penyembahan yang benar, yang menyeluruh dalam roh dan kebenaran. Jadi itu merujuk kepada Tuhan, bukan kepada oknum Roh Kudus itu sendiri, tapi menunjuk kepada Tuhan yang disembah. Artinya Allah itu roh, tidak terbatas kepada tempat, tidak terbatas kepada waktu, tapi dia punya segala atribut kealahan yang luar biasa itu. Terima kasih Pendeta. Silakan ditambahkan. Terima kasih. Baik, mungkin dari teman-teman sahabat-sahabat yang ada di Zoom ini mau menanggapi. Oke, mungkin ditambahkan pertanyaannya. Jadi apa makna Allah itu roh? Ya. Jadi apa itu makna Allah itu roh? Ungkapan makna Allah itu roh. Ya. Apakah itu menyangkut Roh Kudus itu sendiri atau pribadi Allah yang apa namanya yang bersifat roh? Baik, mungkin dari Pendeta Jimmy Huta Barat. Ya, jawaban. Oh, Pendeta Jeremy mau tambahkan? Oh, cukup. Pendeta Jeremy, Pendeta Jimmy boleh tambahkan. Silakan. Iya ya, jadi sudah dijelaskan sebenarnya tadi. Jadi ini bukan merujuk kepada salah satu oknum kealahan, maksudnya kepada Roh Kudus maksudnya ya, tetapi kepada Allah itu sendiri, kepada Tuhan atau Bapa yang disembah, yang semua orang menyembah Dia melalui roh dan juga kebenaran ya. Lalu kemudian tadi apa maknanya katanya? Nah, makna kita menyembah Tuhan adalah kita sebagai manusia ciptaan yang memang harus memiliki satu sosok yang harus disembah ya, yaitu Tuhan, dan Tuhan itu tidak seperti barang-barang yang ada di dunia ini. Ada semacam benda, ya, ada semacam patung dan lain sebagainya ya. Tidak bisa kita asumsikan seperti itu Tuhan-Tuhan yang kita sembah ya. Tapi harus di dalam iman kita ya, bahwa Tuhan itu seperti yang sudah dijelaskan, roh yang tidak bisa kita selami dalamnya, kita tidak bisa capai dengan tangan kita ya, kita tidak bisa gapai dengan pemikiran kita, tapi hanya dengan iman kita yang tertuju kepada Tuhan saja, sehingga kita dapat berinteraksi atau membuat satu komunikasi dengan Tuhan yang kita sembah itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Baik, mungkin kita saatnya menyapa Sir Pardosi pada malam hari ini. Sir, ini ada pertanyaan nih. Berkaitan Allah itu roh, apakah ini merujuk kepada Roh Kudus itu sendiri? Tadi kita sudah dengarkan jawaban dari Pendeta Muda Jimmy Huta Barat dan Jeremy, dan tidak bermaksud mencari jawaban yang lebih baik, pasti mencari konfirmasi. Dan kita juga pada malam hari ini ketemu akhirnya ada dua
frase Allah itu roh dan kemudian menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, mungkin Sir bisa kasih terang buat kami pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Salam jumpa kembali ya. Selamat bertemu kepada semua sahabat konsep di Zoom ini dan juga yang melihat di live Facebook ya. Allah itu roh dan hendaklah kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenarannya itu tidak merujuk kepada Roh Kudus, saudara-saudara. Tidak. Gitu. Manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ketika Anda berbakti kepada Tuhan, dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Allah itu berkomunikasi dengan manusia lewat apa dalam seluruh tubuh kita ini? Lewat mana? Itulah lewat roh kita itu. Nah, itu sebabnya Yohanes katakan kalau kita datang berbakti menyembah Tuhan, itu harus menyembah ya dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu artinya sembahlah Tuhan dengan standar yang benar. Kebenaran firman Tuhan. Sementara roh yang dimasukkan itu adalah hati pikiran kita. Kalau dalam teorinya itu disebut dengan God spot itu. Dalam otak kita ini ada God spot, di mana disitulah Allah berkomunikasi dengan kita. Ya, hati nurani kita dan sebagainya. Orang bisa datang ke gereja badannya, saudara-saudara, tapi hati pikirannya nggak di gereja. Oh, kalau gitu boleh dong Pak Pendeta, badan saya nggak ke gereja, tapi hati pikiran saya di gereja. Gimana caranya? Saudara kan bukan Allah, sehingga rohnya bisa terbang sendirian begitu. Nggak bisa. Roh, hati pikiran kita itu dibawa sama badan ke gereja. Saudara nggak bisa kirimkan hati pikiran saudara itu masuk ke gereja, badannya nggak ada. Itu nanti ada lagi keanehan yang terjadi lagi, badan dan roh bisa dipisah-pisah begitu. Enggak. Tapi boleh orang datang ke gereja hanya badannya, sementara hati pikirannya tidak di dalam gereja. Bisa nggak? Bisa. Ya. Makanya Yohanes katakan, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Dengan hati jiwamu dan juga standar yang benar. Ya. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah roh. Dia bisa berkomunikasi kepada hati pikiran kita. Allah itu di sorga, tapi dia bisa berkomunikasi dengan kita. Karena arti Allah itu roh, artinya adalah tidak dibatasi oleh waktu. Ya. Apakah Allah Bapa itu punya wujud di sorga? Ya ada wujudnya. Kalau Alkitab katakan dalam buku Wahyu pasal yang keempat, kan ada wujudnya. Ada tata Allah. Dalam buku Daniel, seorang yang lanjut usia, ada wujudnya. Tetapi ketika dikatakan Allah itu roh, maka dia tidak dibatasi oleh tempat. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya saya menyembah Allah di Indonesia dengan yang menyembah Allah di Amerika sama, gitu, sama. Allah itu ada hadir juga di Amerika, hadir juga di Indonesia. Itulah yang disebut dengan Allah itu roh. Ya. Jadi harus kita pahami bahwa sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran, rohnya itu tidak merujuk kepada Roh Kudus, tetapi seluruh hidup kita itu harus terlibat di dalam penyembahan. Dan ketika kita menyembah, harus mengikuti kebenaran yang ada. Jangan menyembah sesuka hati kita, karena yang disembah itu Tuhan. Tuhan itu punya aturannya sendiri ketika dia disembah. Sama seperti saya menemui presiden. Nggak bisa saya menemui presiden ikut-ikutan keinginan saya. Enggak. Saya menemui presiden, maka saya harus mengikuti protokoler presiden. Begitu cara memahami sederhananya. Ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih, Sir. Jadi sudah jelas, ini sudah sangat jelas ya, bukan lagi sudah jelas jawaban kita dan pengertian kita mengenai Allah itu roh dan juga menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Baik, masuk ke pertanyaan kedua, dan ini datang dari Pendeta Muda Komarudin Sinaga. Oke, selamat malam Bang Sinaga. Dan ini pertanyaannya, apakah Roh Kudus diundang atau Roh Kudus mengundang? Mungkin maksudnya ini adalah kalau saya tangkapnya ini, kalau
kita mau kebaktian kadang-kadang disuruh untuk doa dalam hati mengundang Roh Kudus begitu. Apakah Roh Kudus itu sifatnya diundang supaya dia bisa bertahta dalam hati kita, atau sifatnya justru Roh Kudus itulah yang mengundang kita untuk memasuki hadirat Allah? Baik, mungkin ke pembicara kita pada malam hari ini, Pendeta Muda Jeremy, boleh membantu kita, dan juga termasuk ada di sini Pendeta Muda Komarudin Sinaga yang menyampaikan pertanyaan ini. Silakan Pendeta Jeremy. Terima kasih Pak Pendeta atas pertanyaannya, Pak Pendeta Sinaga. Dari pertanyaannya kita melihat ini sebuah praktek yang terjadi di jemaat-jemaat kita, dan terkesan kalau kita berdoa mengundang, apakah dari tadi tidak ada Roh Kudus gitu ya, dari sebelum-sebelumnya tidak ada Roh Kudus. Ketika kita berdoa meminta supaya Roh Kudus ada, yaitu ketika kita tujuannya adalah supaya kita bisa terbuka kepada pekerjaan Roh Kudus. Karena kita punya pemikiran kita yang dikuasai, kita yang dituntun oleh Roh Kudus, bukan kita yang mengharapkan kita mengatur Roh Kudus supaya ada dalam kuasa atau dalam pekerjaan yang kita lakukan, dalam peribadatan yang dilakukan. Nah, kita bisa berdoa meminta supaya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Nah, bagaimana dengan perasa mengundang itu? Karena seperti ada keluar, ada masuk, begitu ya. Artinya itu sebuah waktu di mana kita terbuka atau tidak kepada pekerjaan Roh Kudus. Gitu. Untuk perasanya mungkin tidak ada masalah juga, karena ayat Lukas 11 pasal 13 katakan kita bisa berdoa meminta Roh Kudus. Artinya dalam bahasa yang lain kita mengajak Roh Kudus itu bisa bekerja dalam hati dan pikiran kita. Begitu mungkin Pendeta, silakan ditambahkan oleh pendeta yang lain. Baik, terima kasih Pendeta. Sudah disampaikan tadi jawabannya, tapi kita juga perlu mungkin mendengar jawaban dari sahabat-sahabat yang lain. Mungkin Pendeta Muda Abigail Siumbing boleh menambahkan. Baik, terima kasih. Oke, silakan Pendeta. Oke, selamat malam bagi kita semua. Salah satu konsep. Saya pikir pertanyaan ini berhubungan dengan pertanyaan pertama tadi, yang mengatakan bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Pertama, roh Allah itu omnipresent ya, dimanapun bisa hadir. Tetapi pertanyaannya, apakah salah kalau kita mengundang Roh Kudus itu? Khususnya pada waktu ibadah ya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan melalui roh kita. Ya. Karena tubuh kita terdiri dari fisik, ya, jasmani, jiwa, dan roh. Ya. Bagaimana Tuhan bagaimana kita bisa berkomunikasi, bisa menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan melalui roh kita. Ya. Nah, pertanyaannya ketika kita beribadah, apakah ada di antara kita yang ketika kita beribadah, fisik kita beribadah, tapi roh kita tidak? Nah, ini juga mungkin yang menjadi pertanyaan dari diri kita sendiri. Maksud saya gini, ketika kita mengundang Roh Kudus itu sebenarnya dari kitanya, bukan berarti Roh Kudusnya tidak ada, tetapi dari kitanya supaya kita bisa merasakan. Gitu. Jangan sampai ketika saya beribadah, tetapi hadirat Roh Kudus itu tidak dalam diri saya. Ketika kita mengundang Roh Kudus itu bukan berarti kita mengklaim atau menyatakan bahwa Roh Kudus itu lagi tidak ada, tidak. Ya, sekali lagi tadi kan dikatakan Roh Kudus atau Allah itu omnipresent, ya. Tetapi ini dari sisi kitanya sebagai manusia yang beribadah kepada Tuhan untuk merasakan hadirat. Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Abi. Baik, mungkin saya masuk ke Serpardosi. Mungkin pertanyaan mungkin jadi lebih spesifik ya. Kalau begitu, apa makna mengundang Roh Kudus
atau kalau dalam tulisan kitab suci ada istilahnya adalah mintalah Roh Kudus maka kamu akan diberi, kayak gitu. Kira-kira apa maknanya nih, Sir? Ya, meminta ini, apakah ini berarti bahwa Roh Kudus itu hanya bekerja pada saat kita minta atau kita undang? Oke, Terima kasih, Sir. terima Monggo, Sir. kasih ya. Nah, kalau saudara pikir dengan sederhana lah. Kalau Anda nggak minta, apakah Anda kira-kira dikasih Tuhan? Orang minta aja kadang nggak dikasih. Hah? Mudah-mudahan nggak bingung saudara malam ini ya. Saya katakan minta aja nggak dikasih, apalagi saudara nggak minta. Tapi kadang-kadang nggak minta dikasih. Karena saudara mintanya A, dikasihnya B kan, berarti saudara nggak minta malah dikasih yang lain kan gitu ya. Jadi begini saudara, meminta urapan Roh Kudus itu artinya saudara menyetujui Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Meminta kehadiran Roh Kudus dalam sebuah ibadah itu berarti saudara menyetujui Roh Kudus mengurapi ibadah itu. Saudara undang nggak undang, dia tahu saudara di situ kumpul. Ya. Dia tahu, tetapi apakah saudara mau dilegitimasi ibadah itu menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan? Saudara perlu persetujuan dari diri kita. Yesus katakan apa? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir. 2-3 orang berkumpul bukan karena dalam namaku, apakah Tuhan akan hadir? Enggak, tapi dia tahu saudara kumpul di situ. Tahu kan gitu. Di situ cara membedakannya saudara-saudara ya. Jadi harus dibedakan antara Tuhan mengetahui pertemuan saudara dengan Tuhan melegitimasi pertemuan itu. Ya. Nah, contohnya saya ini 4-5 orang, kan sudah lebih dari 2-3 orang. Saya ini 4-5 orang kumpul, tapi kumpulnya main judi. Apakah kira-kira Roh Kudus akan melegitimasi pertemuan saya itu? Walaupun saya buka dengan doa, Tuhan berkatilah kami Tuhan mau berjudi. Mana ada dilegitimasi sama Roh Kudus itu? Nggak ada. Nggak ada. Tapi apakah Roh Kudus tahu di situ ada pertemuan? Tahu dia. Tahu dia. Tapi dia tidak akan menyetujui pertemuan itu. Nah itu sebabnya kalau kita beribadah, kita harus mengundang Roh Kudus. Itu berarti kita membuka selebar-lebarnya kesempatan bagi Roh Kudus mengendalikan kita. Nah kalau begitu apakah Roh Kudus itu bisa keluar masuk dari hidup kita? Bisa. Siapa yang bikin? Ya, Anda sendiri. Sebagai contoh, Simpson itu kira-kira Roh Kudusnya keluar masuk nggak? Simpson dalam Alkitab itu. Kira-kira Roh Kudusnya keluar masuk nggak? Keluar masuk itu. Pas dia main perempuan, nggak ada Roh Kudus di situ. Di mana ada ceritanya seorang laki-laki bermain perempuan dengan pelacur, Roh Kudus masuk? Nggak ada. Kalau bisa begitu, saya kira saudara-saudara pun mau ikut-ikutan. Ya kan? Nggak ada begitu. Tapi dalam peristiwa-peristiwa itu, ketika dia mau dikepung, maka dia bisa membebaskan dirinya. Roh Tuhan menyertai dia lagi. Ya kan keluar masuk. Jadi itu tergantung saudara dan saya. Apakah saudara mau membiarkan Roh Kudus tetap mengendalikan hidupmu atau tidak? Ya. Jadi bukan Roh Kudus itu yang keluar masuk, bukan. Tapi kita yang membuka pintu atau menutupnya. Ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Sir untuk jawabannya. Saya yakin ini abang kita, Pendeta Sinaga, sangat dipuaskan kerinduannya untuk memahami firman Tuhan pada malam hari ini. Mengenai kebenaran mengenai Roh Kudus, ya diundang atau Roh Kudus yang mengundang. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ya di pertanyaan nomor 3 dari siapa ini? Dari Bapak Utawuruk ya kalau tidak salah ini. Apakah Roh Kudus punya pribadi? Terus apakah pribadi daripada Roh Kudus ini juga nanti akan kita temui juga pada saat di surga, seperti kita menemui Yesus yang memang dia pribadi. Tapi mungkin kita perlu garis bawahi juga, Yesus itu ketika di surga
tidak hanya pribadi, tetapi dia juga punya tambahkan ya. Pertanyaan nomor 3, apakah Roh Kudus punya pribadi? Dan pada saat di surga nanti, secara pribadi kita akan menemui dia seperti kita menemui Yesus. Pendeta muda Jeremy Utajulu boleh menyampaikan jawaban. Oke, terima kasih Pendeta. Tentunya kita mengetahui bahwa roh itu pribadi, namun bagaimana bentuknya atau apanya dari Alkitab hanya dikatakan dia cara kerjanya ya, ciri-cirinya seperti angin. Tidak tahu dari mana, tidak kelihatan, namun kita bisa rasakan. Jadi berdasarkan ayat-ayat ini, kemungkinan besar di surga itu nanti akan seperti itu juga, karena di ayat yang lain dikatakan hanya ada kelihatan 2 tahta. 2 tahta yaitu untuk Bapa dan juga Yesus. Namun ketika tidak ada tahta untuk Roh Kudus di situ, apakah itu menyatakan bahwa seperti ada diskriminasi kepada salah satu oknum kealahan ini? Tidak juga, karena seperti itulah dia punya wujudnya. Hanya terkadang pemikiran kita sebagai manusia aja yang terkesan itu tidak cocok kalau tidak ada kursinya juga, tidak ada tahtanya juga buat Roh Kudus. Jadi bagaimana itu ya tetap dengan wujudnya sama seperti yang kita pahami sekarang dari Alkitab. Mungkin seperti itu Pak Pendeta, boleh ditambahkan. Baik, terima kasih Pendeta muda Jeremy. Baik, di sini saya lihat ada sahabat-sahabat kita pada saat ini yang masuk, ada Pendeta muda Matias Tanii. Baik, mohon Pendeta untuk bantu ini, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Hutauruk. Boleh di-unmute Pendeta? Ya. Baik, mungkin boleh diulang pertanyaannya, maaf soalnya internet saya kurang ini. Oh ya, jadi apakah Roh Kudus punya pribadi dan nanti kita ketemu di surga secara pribadi seperti pribadi Yesus Kristus? Ya. Ya, artinya Baik, bahwa kasih. akan kita jumpai di surga. Ya. Ya, baik, terima kasih banyak. Ketika ditanya apakah di surga dia berbentuk pribadi, maka jawabannya saya belum tahu karena saya belum ke surga. Tetapi yang pastinya seperti tadi dijelaskan oleh Pendeta muda Jeremy bahwa di mana di Alkitab itu mengatakan bahwa kita tidak melihat dengan jelas ya pribadi Roh Kudus, tetapi cara bekerjanya kita bisa merasakannya. Bahkan di Perjanjian Baru itu pekerjaan Roh Kudus ya, khususnya kitab Kisah itu luar biasa ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang ya. Jadi ketika ditanya apakah itu bentuk pribadi, yang pastinya kita imani, kita yakin bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh itu adalah memiliki pribadi masing-masing. Jadi saya percaya bahwa dia adalah pribadi ketika kita berjumpa dengan dia di surga. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Matias Tanii yang sudah menyampaikan pendapatnya. Dan ke Pendeta muda Alex mungkin, Alexander, boleh membantu untuk supaya lebih paham nih pada malam hari ini mengenai kebenaran pribadi Roh Kudus. Baik, terima kasih. Selamat malam dan salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep. Terima kasih untuk Pendeta Jeremy yang sudah memaparkan mengenai keadaan Roh Kudus dalam buku Yohanes. Pertanyaannya, apakah kita akan bertemu secara pribadi di sorga dengan Roh Kudus? Jawaban saya, iya. Apakah dia pribadi? Jawaban saya pun iya. Itu pemahaman Alkitab.
yang kita bisa pahami. Bagaimana kita bisa memahami konsep itu? Saya pikir tadi sudah disampaikan di dalam buku Yohanes yang disampaikan oleh pendeta muda Jeremy. Dan ada banyak ayat-ayat yang mengikut sertakan bahwa dia itu adalah sebuah pribadi. Matius 28 ayat 19, maka setiap pendeta yang akan membaptiskan, maka dia akan menyebut pribadi ini menjadi satu kesatuan di dalam kealahan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sederhana kita memahami konsep di dalam Matius 28 ayat 19 di sana. Nah, kalau misalkan kita mau melihat lebih dalam lagi kepada apakah dia sebuah pribadi, maka kita akan bisa lihat dia dengan misinya dan juga dengan keberadaan dia, manfaat daripada Roh Kudus ini apa. Yang saya lihat di dalam 28 doktrin yang saya pahami sebagai sebuah fundamental kita sebagai Masih hari ke-7, maka ada beberapa tugas yang menyatakan dia pun menjadi seorang pribadi. Karena kalau dia tidak berpribadi, maka dia tidak bisa melakukan tugas ini. Yang pertama, ia menolong orang percaya. Yang kedua, ia membawa kebenaran Kristus yang telah naik ke sorga. Ia membawa hadirat Kristus. Ia melengkapi jemaat kepada karunia-karunia. Dan ia mengisi hati orang percaya untuk kepada sebuah pertobatan. Ini dilakukan oleh pribadi Roh Kudus itu. Sehingga kita bisa pahami bahwa ketika kita menanyakan apakah dia ada di sorga, jawaban kita sudah pasti yakin dan percaya bahwa dia ada secara pribadi di sorga. Kalaupun kita akan masuk sorga di sana. Nah, jadi pemahaman untuk kita memahami apakah dia sebuah pribadi, jawaban saya ya. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih, Pendeta. Oke, saya pikir cukup jelas. Apakah Sir ada tambahan, Sir? Ya, mungkin saya bertanya pribadi yang dimaksudkan ini apa gitu. Benda. Karena dirujuknya kepada kita melihat Yesus. Berarti Yesus itu kan ada wujudnya. Sosok gitu ya. Ya, jawabannya ya kalau baca Wahyu pasal 4, Roh Allah itu digambarkan dengan 7 obor yang menyala-nyala. Ya udah itu aja. Ya berarti itu benda mati. Nah, kalau menyala-nyala kan berarti hidup dia. Apinya hidup gitu. Ya udah itu aja. Tapi kalau saudara mengharapkan pertanyaan itu jawabannya adalah sebuah wujud gitu ya, sosok gitu dalam bentuk seperti Yesus gitu, ya nggak bisa kan. Kalau kembar 3 gimana jadinya, bingung. Yesus kembar sama Roh Kudus, Yesus kembar sama Bapa, kan nggak bisa. Masing-masing mempunyai tampilannya masing-masing, bukan kembar. Nah, Roh Kudus itu tidak mempunyai wujud seperti yang Yesus miliki dan Bapa miliki. Makanya dia digambarkan dengan 7 obor yang menyala-nyala itu. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih, Sir. Kalau begitu kita akan langsung ke pertanyaan yang berikutnya. Ini pertanyaan nomor 4 ya. Dari mungkin ini saudari kali ya, saudari Seril Pungus. Pertanyaan demikian, bagaimanakah cara Roh Kudus mengisafkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Ya, apakah hanya dengan tulisan-tulisan yang mereka baca atau melalui media sosial internet? Ya, jadi kira-kira bagaimana cara Roh Kudus ini untuk mengisafkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, melalui cara apakah Roh Kudus bekerja untuk mengisapkan mereka? Baik, mungkin Pendeta Jeremy boleh tanggapi lebih dahulu. Nanti saya undang untuk Pendeta Ari Depari untuk memberikan tambahan setelah Pendeta Jeremy Utaculo.
Terima kasih Silakan Pendeta. Pendeta Jeremy. Terima kasih Ibu Pungus atas pertanyaannya. Jadi cara Roh Kudus menginsafkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tentunya kembali tadi kita mengetahui dari kitab Yohanes bahwa Roh Kudus punya kuasa yang tidak terbatas. Itu dia punya kuasa. Kemudian artinya banyak cara yang Roh Kudus bisa lakukan untuk menginsafkan. Tentunya itu berkaitan juga apakah orang itu menerima, apakah masih mengeraskan hati terhadap pekerjaan Roh Kudus tersebut. Namun ketika apakah ujuk-ujuk tiba-tiba dia tahu kebenaran gitu. Apakah ujuk-ujuk dia tiba-tiba mau belajar gitu ya. Kadang juga bisa terjadi lewat proses penginjilan, persahabatan dari umat-umat Tuhan, dari praktek kehidupan yang dilakukan, yang dilihat oleh orang-orang tersebut dari umat-umat Tuhan yang benar, itu membawa semakin lama bukti-bukti. Istilahnya semakin lama dia bisa mengetahui, wah inilah yang benar. Dan ketika dia mau membuka hatinya, percaya, berserah, disitulah dia bisa diinsafkan, bisa dimenangkan. Namun kita tidak bisa membatasi. Mungkin itu salah satu kata kuncinya, supaya kita tidak membatasi bagaimana cara Roh Kudus bekerja. Itu. Bisa juga kadang ada yang lewat mimpi, tiba-tiba lewat mimpi, baru dia tiba-tiba mendatangi seorang orang Kristen atau orang Advent gitu ya, mungkin dari agama-agama yang lain, gitu juga bisa jadi. Terima kasih Pendeta, silakan ditambahkan. Ya, baik, terima kasih. Jadi Roh Kudus bisa menggunakan dari berbagai macam sumber ya, entah itu dari pekabaran secara langsung, tatap muka dengan mereka, kemudian dari umat-umat Tuhan yang berbincang-bincang dengan mereka maupun melalui media sosial yang bisa juga menjangkau mereka. Baik. Kita ke Pendeta Ari Depari. Mungkin pertanyaan saya tambahkan. Kira-kira seberapa efektifkah ini pekabaran melalui media internet bisa digunakan oleh Roh Kudus mungkin untuk menjangkau mereka kira-kira? Apakah pekabaran melalui internet, kemudian media online, kemudian misalnya tulisan-tulisan di blog, blogger dan sebagainya, kira-kira bisa nggak menjangkau mereka kira-kira Pendeta Ari? Bisa ditambahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pendeta Muda Dwi. Jadi bagaimana kira-kira Roh Kudus bekerja kepada mereka yang tidak mengenal atau bahkan tidak percaya. Jadi saya pikir kita semua sepakat bagaimana Roh Kudus itu bekerja secara universal, sehingga walaupun cara yang Tuhan pakai itu berbeda-beda dalam setiap golongan, setiap situasi, latar belakang, tetapi yang pasti Roh Kudus bekerja kepada semua orang. Jadi saya pikir salah satu hal yang kita tahu dan mungkin harus sadari adalah bagaimana Roh Kudus bekerja menggunakan alat-alatnya. Ya, alat-alat yang dipakai oleh Tuhan kita sama-sama tahu juga adalah melalui umat-umatnya. Ya, bahkan dilanjutan pertanyaan ini dilanjutkan dengan alat-alat yang digunakan oleh umat-umat itu bahkan melalui internet pada zaman ini dan lain sebagainya. Jadi di samping kita dikatakan Pendeta Jeremy tadi tidak membatasi kuasa Roh Kudus dengan cara-caranya yang tak terbatas, karena seolah-olah memang di sini hampir semuanya pendeta dan juga pengerja di Zoom, bahkan hamba-hamba Tuhan yang mendengar di Facebook, adalah sebuah hal yang sangat-sangat menantang sampai sekarang berbicara tentang menjangkau mereka. Ya, kita habiskan ratusan jam melalui webinar, seminar, dan lain sebagainya, dan pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang paling dasar. Bagaimana cara Roh Kudus? Ya, hal itu berarti menyadarkan kita bahwa semua usaha itu pada akhirnya Roh Kudus yang akan bekerja. Tetapi sebelum itu
Tuhan sudah bilang sejak bangsa Israel dulu, Tuhan sudah bilang bahwa kamu akan dipakai menjadi saluran berkat itu. Ya, jadi saya pikir Roh Kudus akan bekerja dengan kuasanya yang tak terbatas, tetapi dalam pertanyaan ini caranya itu adalah melalui alat-alatnya seperti kita. Ya, karena mungkin begitu banyaknya jenis pekerjaan yang dilakukan oleh gereja, oleh umat-umat Tuhan dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang ada kesimpulan-kesimpulan pesimis yang bilang kayaknya enggak jalan dari media sosial, kayaknya enggak begini. Tetapi memang itu tidak bisa dibatasi dengan logika dan situasi. Ya kadang-kadang orang capek buat konten di YouTube, Facebook, tidak ada ketertarikan dari orang melihat, bahkan umat-umat Tuhan sendiri pun tidak pernah lihat lagi. Pendeta sudah bosan Zoom, sudah hampir 1,5 tahun karena COVID dan lain sebagainya. Saya pikir itu agak stretch jawabannya, tetapi bagaimana Roh bekerja tentunya yang paling pertama adalah menggunakan alat-alatnya kita umat-umat Tuhan, dan dengan situasi yang Tuhan izinkan, dengan keadaan yang Tuhan izinkan, orang-orang itu pun siapapun mereka, jangan selalu melihat mereka di jauh sana ya, di sekitar kita akan terjangkau dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita lakukan melalui tuntunan Roh Kudus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Ari yang sudah menyampaikan jawabannya dengan sangat detail dan juga lengkap. Oke, kita ke Pendeta Edwin Pasaribu. Ya, boleh menambahkan. Mungkin pertanyaannya saya tambahkan ini karena ada pertanyaan yang hampir mirip dari Sheryl Pungus ya. Bagaimana agar Roh Kudus tetap selalu berdiam dalam hati kita? Jadi pertanyaan ini masih terkait bagaimana Roh Kudus itu bekerja ataupun diam di dalam hati kita. Kalau tadi disebutkan oleh internet, kemudian di pertanyaan yang kedua itu melalui membaca Alkitab dan berdoa. Apakah kira-kira melalui internet Roh Kudus bisa bekerja atau melalui yang lain, atau hanya melalui Alkitab, atau bagaimana ini kira-kira, Pendeta Edwin? Boleh kasih tambahan penjelasan? Baik, terima kasih. Bisa dengar suara saya? Ya, ya. Oke, baik. Ya, Pendeta, Tadi silakan. sebenarnya sudah jelas pertanyaan yang pertama, Roh Kudus itu dapat bekerja di segala medan, di segala tempat, dan dengan metode apapun Roh Kudus dapat bekerja, baik dari buku, baik dari internet, dari mana saja dia bisa bekerja. Tapi yang pasti adalah bahwa apakah kita mau menerima Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita atau tidak, kan itu masalahnya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk supaya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita? Ya, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya ketika iman mereka digoncang dan mereka perlu tuntunan daripada Roh Kudus. Di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, cara yang paling tepat untuk kita tinggal di dalam Roh Kudus, ya kita perlu berjaga-jaga dan minta kuasa daripada Roh Kudus untuk apa? Untuk menemui kita. Berdoa, membaca Alkitab, itulah cara yang tepat untuk kita bisa tetap dikuasai dengan Roh Kudus. Tanpa itu, maka kita tidak akan pernah dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pendeta Edwin. Baik, kembali lagi ke Sir Fardosi. Ya, Sir, boleh kasih mungkin pendapat ataupun pengertian untuk dua pertanyaan dari Sheryl Pungus. Enggak, Sir? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Roh Kudus itu memiliki semua orang di dunia ini, memiliki semua orang. Kealahan itu memiliki semua orang, menginginkan semua orang selamat, dituntun kepada kebenaran. Jadi apakah dia itu sedang orang Kristen atau bukan, Roh Kudus itu menginginkan semua orang selamat. Dan dia menggunakan petunjuk-petunjuk kebenaran yang bisa dijangkau oleh manusia.
Ya, di zaman dulu itu orang disuruh datang menemui orang-orang tertentu. Contohnya seperti Filipus menemui Sida-Sida, kan begitu ya. Kalau zaman sekarang karena teknologi, Roh Kudus akan menunjukkan orang itu di mana dia bisa menemukan kebenaran itu. Bukan internetnya yang menobatkan orang itu, bukan. Nggak ada kuasanya apa-apa itu di dalam internet itu, bukan. Roh Kudus itu menuntun orang itu menemukan contohnya channel YouTube seperti konsep ini. Lalu sementara dia dengar-dengar, Roh Kudus itu masuk dari dalam. Menjelaskan apa yang didengar orang ini dari channel YouTube tertentu. Nah, begitu cara kerjanya. Jadi apakah dia itu seorang Kristen atau bukan? Ya, Roh Kudus itu bekerjanya begitu. Dituntunnya, boleh saja ada orang dikirim sama kita. Boleh saja tiba-tiba kita ini membaca sebuah iklan gitu, ada iklan KKR gitu ya. Begitu cara Roh Kudus itu menuntun. Kalau dia peka. Nah, masalahnya kalau nggak peka, mungkin Roh Kudus akan menggunakan cara-cara yang lebih lagi. Ada cara yang soft, ada cara yang agak keras ya. Ada yang cara keras gitu ya. Tapi tujuannya sama, untuk memberi kesempatan orang ini menemukan channel kebenaran itu. Dan kalau dia sudah temukan itu, kan dia akan dengar, akan baca, akan lihat, dan dari dalamlah Roh Kudus akan apa? Akan bekerja ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Oke, ada banyak pertanyaan tapi waktu kita sudah sedikit lagi mau habis. Tapi saya persingkat saja. Ini ada pertanyaan, apakah benar Roh Kudus bisa meninggalkan umat Tuhan? Sudah pasti bisa ya. Sebagai contoh Saul. Oke, nanti mungkin teman-teman bisa tanggapi. Apakah perbedaan antara Roh Kudus yang ada pada saat ini dengan hujan akhir dari apa namanya, saudari Woldy ya di FB, kemudian ada pendeta muda Komarudin, ya ada tambahan lagi Komarudin mengenai lanjutan pertanyaan yang sebelumnya ya. Apakah mengundang Roh Kudus kita mengatur Roh Kudus, sedangkan Yesaya 40 ayat 13 mengatakan bahwa Roh Kudus bahwa Roh Tuhan tidak dapat diatur. Ya, sudah pasti kalau namanya mengundang itu tidak mengatur, tapi kalau menyuruh ya itu mengatur saya pikir. Oleh sebab itu kalau kita berdoa juga harus sifatnya adalah memohon ya, bukan memerintahkan. Bukan memerintahkan, berkati dia Tuhan misalnya. Atau kita mohon doa untuk apa? Mohon berkat untuk dia misalnya. Jadi bahasa kita pun harus apa namanya? Harus diperhatikan, jangan sampai mengatur. Mungkin itu saja. Oke, langsung tambahan jawaban ini, kemudian langsung closing statement kali ya. Oke, Pendeta Muda Jeremy, dan habis itu langsung akan ditutup oleh Sir Milton Pardosi. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta untuk kesempatannya. Menambahkan tadi untuk pertanyaan-pertanyaan, mungkin saya fokus kepada pertanyaannya Saudara Woldy, perbedaan di antara Roh Kudus yang ada pada saat ini dengan hujan akhir. Tentunya ada perbedaan dalam arti dia punya tujuan ya, tujuan. Karena hujan akhir tujuannya adalah mematangkan ataupun mempersiapkan semua tuaian yang ada di muka bumi ini, memberi kuasa kepada umat-umat yang siap diutus melayani untuk Tuhan. Lalu apa yang terjadi sekarang? Ya, sekaranglah waktunya kita berdoa meminta kuasa Roh Kudus, sama seperti yang dicanangkan selalu meminta kecurahan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan kita. Jadi perbedaannya adalah nanti ya itulah puncak untuk mematangkan tuaian seluruh dunia ini untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan berikutnya sebagai closing statement, kita bisa melihat dari firman Tuhan betapa Tuhan rindu untuk merubah kehidupan kita semua.
dari cara kehidupan kita, mulai dari motif, mulai dari cara menyembah. Tuhan ingin kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam kita. Bukan hanya dalam perkataan, namun Tuhan ingin juga kita menjadi kesaksian dalam perbuatan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, baiklah kita dengan penuh kerendahan hati memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan hari demi hari sebagai closing statement-nya, karena itulah tujuan Yesus datang. Yohanes Pembaptis katakan, aku membaptis dengan air, tapi Dia yang akan datang akan membaptis dengan Roh Kudus, supaya kita bisa dilahirkan kembali, kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pendeta Sir Pardosi. Boleh Oke, terima menanggapi kasih pertanyaan atas- tadi dan sekaligus ya, closing statement. Ya, saya close saja ya. Nanti jawabannya dari closing itulah gitu ya. Jadi kita kembali kepada buku Yohanes gitu ya. Buku Yohanes ini dari seluruh Injil dialah yang paling lebih lengkap menjelaskan tentang pekerjaan, keberadaan, eksistensi daripada Roh Kudus itu. Dan menyangkut semua aspek kehidupan, baik terhadap diri Yesus sendiri dan khususnya manusia. Yesus menyediakan keselamatan. Roh Kudus memampukan manusia menerima keselamatan. Roh Kudus memampukan manusia untuk membagikan keselamatan itu. Seperti yang tadi dipaparkan oleh pemateri kita. Bahwa Yesus menghembuskan Roh Kudus itu kepada para murid, oleh karena mereka harus menjadi saksi tentang kematian, kebangkitan, dan kehidupan Yesus Kristus itu kepada orang lain. Jadi hal yang penting malam ini kita pelajari adalah, pertama, Yohanes menjelaskan lebih lengkap tentang pekerjaan siapa? Roh Kudus itu. Ya, baik dalam diri Yesus maupun dalam diri rasul-rasul atau dalam diri apa? Manusia. Ya. Kalau saudara bandingkan dengan 3 Injil yang lain, saudara tidak akan dapatkan selengkap Yohanes. Ya. Tidak akan saudara dapatkan selengkap itu. Dan itu menariknya belajar Roh Kudus dari buku Yohanes. Seperti yang sudah dipaparkan oleh pemateri itu. Itu menariknya. Saudara belajar Roh Kudus dari buku Matius, Markus, dan Lukas, ya gambarannya sederhana sekali gitu. Ya, tetapi ketika saudara membuka buku Yohanes seperti malam ini, maka saudara itu akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang pekerjaan atau Roh Kudus itu sendiri, pekerjaan Roh Kudus itu. Jadi saya mendorong kepada para sahabat konsep ya, kalau kita mau melihat, memahami pekerjaan Roh Kudus lalu merasakannya sendiri dalam hidup kita, maka kita bisa mengulangi kembali bagaimana Yohanes menjelaskan tentang siapa? Roh Kudus Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Sir Pardosi. Terima kasih Pendeta Muda Jeremy Utajulu. Terima kasih sahabat-sahabat yang ada di dalam Zoom ini yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat konsep yang ada di media Facebook maupun YouTube yang menyaksikan, yang sudah hadir, menyediakan waktu untuk bergabung dan juga diskusi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan memberikan pengertian yang lebih baik lagi setiap saat untuk memahami kebenaran tentang dirinya, tentang Roh Kudus. Baik, mungkin masih banyak teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu ataupun menyampaikan pertanyaan, tetapi waktu kita sudah habis dan kita akan berjumpa kembali pada minggu depan pada jam yang sama, ya masih di channel yang sama, yaitu bersama dengan konsep, dan tema minggu depan itu berdasarkan daripada Yohanes 6 ayat 60 sampai 66, yaitu tentang murid-murid yang mengundurkan diri, ya, yang akan dibawakan oleh pendeta muda Ari Depari. Oleh sebab itu, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat konsep, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan, boleh kita bergabung kembali, bertemu kembali pada pertemuan
pertemuan yang berikutnya nanti minggu depan. Baik. Kita akan mengambil untuk doa tutup. Ya, doa tutup. Saya undang Pendeta Muda Maro Papasitorus. Ya. Apakah mana? Baiklah, mari kita berdoa. Halo Pendeta, silakan. Di pertemuan kita malam ini. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk satu pelajaran yang sangat baik kami terima, yang menjadi tuntunan bagi kami untuk tetap meminta kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan membawa kami ke dalam kebenaran, dan melalui kebenaran itu Tuhan kami akan diubahkan menjadi pribadi sesuai dengan Tuhan. Biarlah kabaran yang telah kami dengar di Tuhan, kami akan simpan dalam hati kami. Lebih Tuhan kami akan lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberkati masing-masing kami yang telah mengikuti tayangan ini. Memberkati dalam waktu istirahat dan lain sebagainya. Lebih Tuhan kami berdoa juga untuk pertemuan pada minggu depan. Pertemuan kami Tuhan pada jam yang sama. Dan kami terus rindu untuk mempelajari kebenaran Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, inilah pertemuan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menyempurnakan segala usaha kita untuk memahami firman Tuhan dan memberkati kita semua. Tuhan berkati.